Jakarta. Kemudian yang keempat masuk ke acara inti untuk seminar hari ini, termasuk nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi sekaligus tanya jawab. Dan yang terakhir penutupan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan para peserta workshop sekalian, kita masuk aja langsung ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa matematika oleh Saudara Haikal Akbar. Kepada Saudara Haikal Akbar, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Haikal Akbar. Kita lanjut ke acara berikutnya, sambutan dari Ibu Fahma Wijayanti selaku Wakil Dekan 3 FST UIN Jakarta. Kepada Ibu Fahma, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Maduna. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dekan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dekan ya Bu? Ada, tapi nggak apa-apa Bu, nanti setelah ini Pak Dekan. Oke, ya Bu. Oh, alhamdulillah. Baik, kali untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Dekan. Pak Dekan saja ya, Bu Madonna ya. Oh iya, baik Bu, silakan. Iya. Saya mengikuti. Apa sulit aja Bu? Pak Dekan? Pak Dekan, silahkan Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita kali ini Profesor Dr. Hadi Santoso dari Khalifa University, Uni Arab Emirat. Kemudian yang kita hormati Ibu Wakil Dekan 3 Dr. Fahma Wijayanti, kemudian Kaprodi
Matematika, Dr. Sumaina, Sekretaris Prodi, Ibu Irma, dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga para mahasiswa Matematika, Fakultas Teknologi, UIN Sarjito Jakarta, serta dari semua peserta webinar kita kali ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul dalam acara yang cukup sensasi, kata Bu Ina. Alhamdulillah ini Sumaina bisa menghadirkan narasumber internasional, dan ini memang sudah beberapa kali kita lakukan, dan untuk kali ini lebih spesial lagi ya, karena kita menghadirkan dari profesor dari lintas negara, tapi dari sebenarnya berasal dari Indonesia. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tidak hanya ilmu saja ya, ilmu matematika atau yang lain-lainnya, tapi juga memberikan semangat dan inspirasi yang lain yang mungkin tidak bisa kita temukan di Indonesia maupun dosen-dosen dari Khalifah Universitas Khalifah itu sendiri gitu ya, tapi bergabungan yang memang kita perlukan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada profesor kita, guru besar kita atas sharingnya ini, rencana sharingnya. Mudah-mudahan ini kolaborasi ini tetap berlanjut. Kita sangat menginginkan adanya tindak lanjut kolaborasi ini, mungkin tidak hanya sharing ini, kemudian dosen-dosennya juga tidak hanya mungkin Bu Sumaina saja atau Pak siapa, misalnya Pak Taufik atau yang lain saja, tapi semuanya bisa terlibat dan juga bisa saling mencerahkan semuanya kita dan bisa saling menguntungkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mengapresiasi, dan mohon maaf atas kesalahan kekurangan tadi saya terlambat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nasrul atas sambutannya. Mungkin dari Bu Fahma sedikit aja mungkin Bu, sambutannya boleh Bu. Silakan Bu. Sebenarnya Barangkali mau lebih kerjasama Bu yang lebih besar. iya, menyambung saja, barangkali sudah disampaikan semua yang harus saya sampaikan di dalam pembukaan stadium general ini. Prof. Hadi, terima kasih banyak atas keluangan waktunya ya. Barangkali ini salah satu bentuk awal dari kalau boleh gitu Prof. Hadi, kita melanjutkan dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Nanti barangkali dibantu oleh Prodi Matematika, ini emang yang luar biasa nih gerak ininya ya, langkah kerjasamanya. Mudah-mudahan saya banyak terbantu oleh Ibu Sumaina. Nanti mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan Prof. Hadi ke dalam kerjasama yang lainnya. Begitu Prof. Hadi, terima kasih banyak dari kami, dan juga semua Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dalam acara ini. Ini merupakan support yang luar biasa bagi program studi dan juga bagi fakultas tentunya. Itu Bu Iin dan Bu Madonna. Prof. Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fahma atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa masuk aja ke acara berikutnya, acara inti dari seminar ini. Tapi sebelumnya saya minta izin kepada Profesor Hadi untuk membacakan CV ya Pak. Prof, izin untuk membacakan CV singkat supaya mungkin perkenalan singkat kepada Bapak Ibu dan para peserta seminar hari ini. Oke, baik, di sini seperti yang bisa dilihat di layar, di sini ada CV dari Profesor Hadi Susanto. Beliau saat ini adalah dosen di Departemen Matematika di Khalifah University Abu Dhabi, Uni Arab Emirat. Di sini juga ada email beliau, mungkin kalau ingin kontak boleh ya Prof, di hadi.susanto@ku.ac.ae. Kemudian ada juga webnya, cuman tadi kebetulan saya coba buka, tapi nggak bisa nggak bisa terbuka. Jadi mungkin saya bacakan aja dari CV-nya.
Dari pendidikan, beliau S1-nya berasal dari ITB, Institut Teknologi Bandung, lulus dengan cum laude pada tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di University of Twente di Belanda. Ini lulus tahun 2003. Kemudian lanjut lagi untuk doktoratnya, S3-nya di Universitas Twente juga, lulus tahun 2006. Kemudian Profesor Hadi juga mengikuti juga pendidikan di Higher Education Academy di UK pada Februari 2013. Untuk pengalaman mengajarnya Profesor Hadi, saya kira juga ini pengalamannya cukup banyak ya, sudah di berbagai benua. Pertama mungkin di Amerika ya, Prof ya. Pertama beliau mengajar di University of Massachusetts di Amherst pada tahun 2006 sampai 2008. Kemudian beliau lanjut mengajar di Belanda di University of Nottingham. Kemudian lanjut di UK ya, di University of Essex pada tahun 2013 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang ya Prof masih jadi adjunct professor di ITB. Kemudian sampai 2022 di sini Profesor Hadi Susanto juga masih mengajar ya di University of Essex. Kemudian pada tahun 2020 beliau sekarang aktif mengajar di Halifa University sampai sekarang. Kemudian di sini juga banyak pengalaman beliau untuk visiting position, kemudian ada recognition. Mungkin kalau saya bacakan satu-satu juga ini cukup banyak ya. Kemudian yang menarik juga yang saya sempat buka website di website beliau, cuma di sini kebetulan nggak bisa, saya nggak tahu ini kenapa nggak bisa terbuka, Prof. Beliau juga cukup banyak aktif di bidang penelitian ya, Prof. Ya, saya lihat terakhir itu ada 114 artikel ya, paper. Dan beliau juga cukup aktif, saya lihat di tahun 2021 kemarin beliau menerbitkan kalau tidak salah hampir 8 artikel ya Prof ya. Jadi beliau cukup aktif dalam bidang penelitian, kemudian juga dalam bidang seminar juga beliau sudah banyak juga menjadi narasumber ya, pembicara. Oke, saya kira mungkin itu saja. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa tertarik untuk melihat paper dari Profesor Hadi Susanto, mungkin nanti bisa dicoba diklik ya di webnya. Ini tersedia list paper yang sudah diterbitkan oleh Profesor Hadi Susanto. Oke, saya kira itu saja perkenalan singkat dari Profesor Hadi Susanto. Mungkin kita masuk aja ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Profesor Hadi Susanto mengenai tema yang kita usung hari ini adalah apakah memang matematika itu jurusan yang tidak elit ya. Oke, mungkin nanti setelah pemaparan, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian atau peserta bisa interaksi ya untuk tanya jawab di akhir pemaparan materi, atau juga mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya selama proses pemaparan, tapi melalui kolom chat ya. Dipersilakan, nanti bisa dituliskan nama, kemudian dituliskan juga pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik, saya kira itu saja. Saya persilakan kepada Profesor Hadi Susanto untuk menyampaikan materinya. Oke, mohon izin share screen. Yeah. Pak Maduda, stop share dulu. Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Negeri Jakarta yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini, terutama Pak Dekan, Pak Nasrul, Ibu Wade 3, Ibu Fahma, maaf, kemudian Ibu Bu Ina, Pak Taufik,
dan kepada adik-adik mahasiswa sekalian yang sudah berkenan untuk menghadiri acara ngobrol kita. Jadi ini saya meminta untuk izin tidak seminar tapi ngobrol. Jadi kalau ada pertanyaan mohon bisa langsung disampaikan, daripada saya ngobrol tapi ternyata ditinggal karena kameranya mati semua gitu kan. Jadi lebih baik kita ngobrol. Ini pertama kali saya bisa ke UNJ walaupun masih online. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa hadir secara fisik, bisa bertatap muka untuk bersilaturahmi. UIN Jakarta, Prof. Masya Allah, aduh salah, maaf. Ini karena nggak nyambung, masih ketagihan kali, nggak nyambung antara mulut sama otaknya. Beda-beda tipis nggak apa-apa, Prof. Iya. Ini juga saya, dua-duanya juga saya belum pernah berkunjung ke UI. Nggak tahu itu masuk Jakarta atau bukan, toh sebetulnya. Itu juga baru sekali. Ya, jadi memang daerah barat niki yang sering baru ke Bandung. Gitu. Seperti yang saya sampaikan ke Pak Taufik, jadi sebagai salam perkenalan, jadi ngobrolnya yang ringan-ringan. Ini saya bagi dua. Yang pertama tentang apakah benar gitu matematika itu jurusan yang tidak elit seperti yang kita sering dengar di Indonesia. Gitu. Bagian kedua mungkin sekilas sedikit dari sebagian riset matematika yang saya kerjakan. Tadi disampaikan oleh Bu Dona, moderator. Jadi saya memang asli dari Jawa Timur, Lumajang. Ini ada nggak kelihatan nih kalau di peta nggak kelihatan. Ini antara Malang dengan Jember sebetulnya. Jadi diapit dua kota besar, Malang dan Jember. Dan Bisa Mas Madura dong, Prof. Enggak ya? bentar. Dr. Yusuf Hu? Nggak, Prof. Maaf, ada yang nanya. Ya, Maduranya Madura KW saya. Madura coret seperti apa? Ya, kalau Bu Iin, Pamekasan Bu Iin ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Prof. Nah, Madura asli. Madura asli. Ya, original. Saya itu yang Madura asli itu buyut saya. Jadi bapaknya Mbah itu dari Bangkalan. Gitu. Terus kemudian ya nggak tahu mencari penghidupan yang lebih layak paling. Larinya ke Lumajang. Ternyata di Lumajang tahun 97 saja, tahun 90-an itu Lumajang itu beberapa desanya itu dapat IDT, Impres Desa Tertinggal. Ini kalau ada di mahasiswa mungkin belum pernah dengar. Itu kan salah satu penghargaan sebagai daerah terbelakang. Nah, jadi ini rumah saya ambil fotonya dari Google Image, dari Google Street View. Rumah saya itu di antara penjor hijau itu. Nah. Masuk Google juga ternyata, Bro. Bagaimana? Masuk Google apa? Masuk. Alhamdulillah. Jadi saya lahir besar di sini, tidak pernah meninggalkan rumah orang tua, sekalinya meninggalkan ke Bandung, ke ITB tahun 97. Saya di Bandung 3 tahun, alhamdulillah kuliah 3 tahun. Tahun 2000 itu saya keluar Indonesia keluar Jawa pertama kali itu ke Belanda, ke University of Twente. Waktu itu pertama berangkat itu saya sekitar 6 bulan mengerjakan TA-nya. Jadi saya TA itu di Belanda, dapat hadiah begitu ke Twente. Selesai mengerjakan TA mau pulang ditawari beasiswa untuk program S2 S3 langsung. Akhirnya di sana sampai Desember 2005, saya Januari tanggal berapa lupa saya, tanggal 2 apa tanggal 3 gitu saya
defense, PhD defense. Akhirnya Januari tanggal 7 kalau tidak salah, saya pindah ke Amerika, mengajar di sana sebagai visiting assistant professor selama 2 tahun di University of Massachusetts di Amherst. Sebentar, biar kelihatan. Silakan Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Kalau istilah Amerikanya itu asisten profesor, saya di sana 5 tahun, kemudian pindah ke University of Essex sebagai associate professor atau senior lecturer sampai menjadi profesor di sana, dan kemudian sedikit lebih dari 2 tahun yang lalu ke Abu Dhabi di California University. Dan demikian perkenalan singkatnya untuk mudah-mudahan memotivasi. Ya, ada enak-enaknya juga. Berumah tangganya gimana, Prof? Jadi pengen tahu, jadi kepo. Dapat dari salah satu negara ini tidak gitu ya, Bu? Iya, jadi kepo. Ya, gimana? Ini kelihatannya untungnya istri saya nggak ada, jadi saya bisa bilang sayangnya istri saya orang Surabaya. Ya, jadi selera awal ya, kembali ke selera asal. Istri saya lulusan kedokteran Brawijaya. Malang. Demikian. Bagian selatan. Oke, ke inti acara di beberapa Recording in progress. Beberapa kalangan terdidik lah, gitu. Misalkan ini yang sebelah kanan ini Pak Jalil, ini lupa saya namanya. Ini juga jadi beberapa itu karena rasa gitulah dengan perkembangan matematika, akhirnya berkumpul memberikan seminar-seminar gitu ke sekolah-sekolah secara gratis gitu. Nah, yang pertanyaan menarik adalah kenapa buta matematika itu harus diberantas gitu, dan mengapa harus ada matematika. Dan saya sangat senang dengan gerakan ini, dan ya walaupun saya baru bisanya ya menyampaikan lewat seminar-seminar begitu, belum bisa bergabung di gerakan mereka, tapi ini sebuah gerakan yang menurut saya perlu kita dukung. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada matematika? Nah, ini kalau bagi saya ini ada pertanyaan yang sifatnya itu ke atas, langit-langit begitu, ada yang di bawah. Kalau yang tinggi jauh gitu, filosofi gitu di awan gitu kan biasanya mathematics is the bedrock of civilization. Jadi matematika adalah landasan dari
civilization, dari sebuah peradaban gitu, dan the language of science, dan bahasa dari ilmu pengetahuan. Tanpa matematika maka kita tidak bisa mengukur apapun, membuat apapun, bahkan membangun apapun gitu. Ini jawaban yang menurut saya di awang-awang gitu. Walaupun benar, tapi jauh mungkin bagi masyarakat umum nggak kelihatan langsung efeknya gitu bagi masyarakat banyak. Kalau untuk yang bagian jawaban yang di bawah, bagi saya ya paling tidak bisa kita membayangkan apa yang terjadi kalau kita tidak bisa berhitung gitu. Nah di Inggris, karena saya lama di Inggris, jadi dari 2008 sampai 2 tahun yang lalu itu di Inggris, 12 tahunan saya di Inggris, jadi kurang lebih saya tahu banyaknya itu di Inggris. Kalau di Inggris matematika itu bisa dibayangkan sebenarnya sih ujung dari materinya dari presentasi saya, bahwa kalau di Inggris matematika itu disadari dia posisinya sangat penting. Ini misalkan saya ambil, nanti bisa di klik linknya ini. EPSRC itu Engineering and Physical Sciences Research Council. Jadi lembaga pemerintah pemberi dana penelitian untuk teknik dan physical sciences. Jadi ilmu pengetahuan alam gitu. Mereka punya link khusus, punya halaman khusus yang judulnya itu adalah A World Without Mathematics. Jadi dunia tanpa matematika. Isinya kurang lebih secara summary, isi dari halamannya itu adalah riset-riset yang mendapatkan pendanaan dalam jumlah besar, jadi mendapatkan dana hibah yang sangat besar, yang dia itu dipimpin oleh orang-orang matematika, gitu. Ini ada beberapa contoh yang disampaikan, misalkan bahkan untuk pemodel balap mobil, gitu, terus pesawat dan seterusnya, gitu. Dan itu terutama adik-adik saya mengundang untuk melihat web alamat ini. Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau di Inggris penelitian matematika itu sangat tinggi, sangat dihargai. Nah, sekarang bagaimana bisa mencapai ke sana, bisa mencapai posisi matematika itu begitu dihargai di Inggris. Itu tentu saja tidak bisa dilepaskan dari matematika dasar di Inggris sendiri. Nah, yang saya akan gunakan contoh adalah begini. Ada penelitian, ini tahun 2014, jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu, ada penelitian bahwa di sekolah-sekolah dasar di Inggris, itu yang matematikanya bagus, itu biasanya itu anak-anak yang berasal dari keluarga Asia. Asia di sini merujuknya ke keturunan Cina atau keturunan India, gitu. Ya. Nah, terus akhirnya ini yang diteliti bahwa kebanyakan keluarga Cina itu mereka itu berhasil di pendidikan barat, dan itu membuat pemerintah Inggris itu tertarik bagaimana bisa seperti itu. Gitu. Ini tahun 2014. Kayaknya tahun 2016 hasil penelitiannya pemerintah Inggris, Departemen Pendidikannya itu memutuskan membuat kebijakan, membuat proyek. Mereka akan memberikan mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 41 juta pound sterling. Itu berapa rupiah ya? 1 pounds itu saat ini kurang lebih kasarannya sekitar 20.000 rupiah. Gitu. Jadi kalau 41 juta kurang lebih 80 miliar ya. Ya kan, 80 miliar kan? Oh, bukan, 800 miliar
ya kurang lebih segitu rupiah. Itu mengeluarkan dana sejumlah demikian untuk dibagikan, dalam tanda petik dibagikan ke 8.000 sekolah dasar untuk mengadopsi pengajaran matematika gaya Cina. Disebutnya South Asian, tapi sebetulnya ini merujuk ke Cina sebetulnya. Ini tahun 2016, jadi 2 tahun setelah penelitian yang di halaman sebelumnya tadi. Tadi 2016. Nah, itu mulai dari 2015 sebetulnya. Jadi setahun setelah itu pemerintah Inggris itu sudah mulai mendatangkan guru-guru Cina untuk mengajar matematika di sekolah-sekolah dasar di Inggris. Nah, tadi ada sekitar 8.000 itu yang mendapatkan bantuan ini, program ini. Tahun 2016 itu tadi ada 41 juta pound sterling dana yang dikucurkan oleh pemerintah. 2017 itu pemerintah sudah mulai menerjemahkan buku-buku matematika dari Cina, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dipakai di sekolah-sekolah di Inggris. Ini tahun 2019 pengukuran PISA terakhir, ya, jadi tolak ukurnya salah satunya adalah menggunakan skor PISA itu. Inggris, pendidikan dasar Inggris itu naik, lompat, saya kurang ingat persis berapa, tapi loncatan naiknya itu sangat signifikan, gitu. Dan pemerintah menyimpulkan ada efek positif dari mengadopsi gaya pengajaran dan gaya pendidikan matematika di Cina. Gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Inggris saja sebagai sebuah negara maju dari segi teknologi dan matematika itu sangat concern dengan pendidikan dasarnya. Gitu. Yang di Indonesia itu mungkin kita bisa bicarakan itu kelihatannya sangat berbeda, bahkan pendidikan dasar itu hampir bisa dibilang tidak seserius diperhatikannya, itu tidak kesan saya, tidak seserius diperhatikan untuk pendidikan tinggi dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan tadi pendidikan dasar. Sekarang kita loncat ke pendidikan tinggi, matematika di Universitas di Inggris seperti apa. Nah, sebelum itu saya ingin melihat di Indonesia. Ini saya ambil data tahun kemarin, passing grade, jadi nilai masuk ke ITB. Kalau di ITB itu saya kurang ingat persisnya, kalau tidak salah sejak tahun 2017 itu mahasiswa itu memilih fakultas. Gitu. Nanti setelah masuk di fakultas, setahun pertama itu mendapatkan semua pengenalan dari semua mata kuliah di jurusan-jurusan di fakultas tersebut, baru kemudian mulai tahun kedua mereka memilih mau masuk jurusan apa. Gitu. Nah, ini saya ambil misalkan FMIPA. Dari sekian fakultas di ITB, FMIPA, matematika di dalamnya, itu mendekati hampir paling bawah. Jadi untung masih tidak yang paling bawah. Gitu. tapi posisinya itu bisa dibilang dia paling bawah. Gitu. Dan masuknya itu membutuhkan nilai 47,8% passing grade-nya. Kita bandingkan dengan teknologi informasi atau elektro dan sebagainya yang posisinya paling atas. Jadi matematika kita bandingkan dengan elektro itu sama seperti membandingkan langit dengan bumi. Dan menurut saya tidak hanya di ITB, tapi ini juga secara umum di pendidikan tinggi di Indonesia. Okay? Nah, sekarang kita lihat di Inggris. Ini saya ambil passing grade masuk di jurusan matematika di Nottingham. Sebagai pengenalan, kalau di Indonesia saat ini sudah ada SBMPTN, ada SNMPTN, jadi ada penyaringan masuk lewat prestasi SMA sama tes masuk. Kalau di Inggris masuk universitas itu yang digunakan adalah nilai
nilai Eptanas, atau istilahnya itu disebut dengan A-level. Jadi A-level itu sama dengan nilai Eptanas. Ya. Jadi A-level itu Eptanas SMA. Di bawahnya A-level, Eptanas SMP itu disebut dengan GCSE. Kalau GCSE itu siswa mengambil kurang lebih sekitar 7 mata pelajaran yang diambil untuk diteskan di Eptanas. Eptanas SMA atau A-level itu cuma 3 mata pelajaran. Gitu. Nah, 3 mata pelajaran ini nanti akan digunakan nilainya untuk masuk ke universitas. Nah, nilainya bukan angka. Kalau bisa angka, kalau di Inggris itu ABCD. Yang paling tinggi itu A bintang atau A star, kemudian A, B, C, dan D. Ya. Untuk masuk matematika di University of Nottingham, jadi Nottingham itu kalau di Inggris masuk namanya itu Russell Group. Russell Group itu kalau di Amerika universitas swasta itu disebut dengan Ivy League. Jadi liga utamanya gitulah, kampus liga utama gitu. Nah, masuk jurusan matematika di Nottingham itu nilai Eptanasnya harus A bintang untuk mata pelajaran matematika. Jadi di SMA-nya itu harus mendapatkan A bintang untuk bisa masuk matematika di Nottingham. Kemudian selain A bintang di matematika, bisa harus dapat AA di mata pelajaran yang lainnya. Gitu. Nah, mata pelajaran lainnya ini boleh biologi, boleh kimia, boleh olahraga, kecuali jadi yang tidak dihitung itu mata pelajaran ada namanya General Studies, jadi pelajaran umum, terus Critical Thinking sama Citizenship. Jadi tidak boleh mengambil PMP atau PPKN gitu untuk digunakan masuk ke matematika Nottingham. Jadi nilainya harus A bintang AA atau AA, jadi 3A. Tapi 3A ini mata pelajaran yang diambil harus meliputi matematika dan matematika lanjut. Jadi mata pelajarannya itu, matematikanya tidak hanya matematika, tak ada juga pelajaran matematika, dan ada pelajaran matematika lanjut. Kalau tidak mendapatkan A bintang di matematika, boleh hanya mendapatkan A di matematika, tapi harus dapat A juga di matematika lanjut, dan seterusnya. Gitu. Nah, tolong diperhatikan, passing grade masuk matematika di Nottingham. Ini masuk matematika di Nottingham, seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan masuk teknik elektro di Nottingham, di kampus yang sama. Passing grade-nya 3A, bahkan bisa ABB. Jadi, masuk matematika Nottingham, itu passing grade-nya lebih tinggi dibanding masuk teknik elektro. Gitu. Ya. Kita bisa membandingkan kebalikan dari Indonesia. Indonesia itu elektro di atas, teknik industri, bisnis, dan seterusnya itu di atas, matematika di bawah. Kalau di Inggris itu kebalikannya. Matematika di atas, elektro di bawahnya. Gitu. Tidak hanya di Nottingham, ini secara umum terjadi seperti ini di kampus-kampus top. Gitu. Termasuk di Oxford. Okay. Nah, kalau untuk masuk Oxford ini beda dari masuk di kampus-kampus lain. Kalau Oxford itu selain nilai Eptanas, ya, selain nilai A-level, ini nilai A-levelnya adalah 2 E bintang sama E, gitu. Jadi jadi ada harus mendapatkan 2 A bintang dan 1 A untuk bisa masuk matematika, dan itu harus maths dan further maths. Jadi harus matematika dan matematika lanjut, pelajaran yang diambil di Eptanas SMA-nya. Gitu. Nah, tidak cukup dengan nilai Eptanas, untuk masuk Oxford itu ada tes juga, tes tambahan. Ada tes tambahan, kemudian setelah dites nanti diundang. Yang diundang itu yang diundang untuk interview. Jadi setelah seleksi Eptanas, nilai Eptanas, nanti ada seleksi tes masuk.
yang lulus tes seleksi masuk diundang untuk wawancara. Nah, ini wawancaranya juga menarik nih. Jadi mahasiswa bisa meng-Google atau YouTube contoh-contoh pertanyaan di interview. Yang di interview bukan ditanya kenapa mau masuk Oxford dan sebagainya, tapi pertanyaan-pertanyaan matematika. Gitu. Dan ini membutuhkan, ini tidak ada di sekolah. Pertanyaan itu, misalkan satu pertanyaan begini yang saya suka ingat. Misalkan kita punya kotak burung yang tertutup, tidak ada udara keluar, udara masuk. Di dalamnya kita taruh burung, gitu. Burung itu ada di lantainya. Kita ukur berat kotak dan burungnya itu seberapa. Kemudian burung itu terbang, tapi masih di dalam kotak. Pertanyaannya adalah, sekarang selama burung itu terbang di dalam kotak burungnya itu, berapa berat dari kotak plus burungnya dibandingkan dengan berat ketika burungnya hinggap di lantai. Pertanyaannya seperti itu, jadi menarik. Ya, jadi bisa dilihat setelah ujian saringan, diundang interviewnya masih tes matematika, jadi yang diundang itu hanya sekitar 34%, dan dari 34% ini, yang masuk itu sekitar 11%. Jadi 11%-nya itu sekitar 186. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih dari 2.000-an pendaftar yang diterima itu 180-an. Itu untuk masuk matematika Oxford. Nah, sekarang bandingkan dengan teknik elektro Oxford. Nah, untuk nilai EPTANAS-nya masih sama, tapi yang diundang lebih besar. Tingkat kelulusannya lebih besar. Kemudian, yang diterima juga lebih, peluang masuknya juga lebih besar. Gitu. Jadi kita bisa bandingkan bahwa peminat matematika Oxford itu lebih banyak dibandingkan dengan peminat untuk masuk ke teknik, termasuk teknik elektro di dalamnya. Gitu. Jadi kita bisa bandingkan kebalik sekali. Posisi matematika di Inggris sama posisi matematika di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa matematika di negara yang berkembang itu bisa sangat dihargai. Ini saya ambil dari website Vanderbilt. Ini kamu saya ini jawaban yang menjelaskan kenapa. Jadi kalau di negara maju itu masyarakat sudah menyadari bahwa mempelajari matematika itu kita mengembangkan kemampuan analitik dan analytical attitude dan perilaku analitik yang itu diperlukan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Jadi sebetulnya dengan belajar matematika itu kita memperbesar bidang kerja yang bisa kita masuki. Jadi peluang untuk bisa diterima di dunia kerja itu lebih besar dengan belajar matematika, gitu. Dan skill inilah dan kepribadian atau perilaku yang demikian itu yang dipelajari dengan belajar matematika itu yang sangat dihargai oleh para employers, gitu. Bahkan termasuk jalannya adalah graduate and professional schools, gitu. Kelihatannya saya sudah selesai dengan jadi penutup bagian pertama. Jadi sebelum pindah ke bagian kedua, kalau saya masih ada waktu, masih ada waktu sedikit ya. Jadi ini pengenalan Khalifah University. Jadi beberapa daftar dosen seniornya. Sebagai informasi saja, sekarang sudah banyak profesornya, tapi profesor pertama yang di-hire, yang didatangkan di jurusan matematika Khalifah University itu saya. Jadi sebelum saya itu nggak ada profesor sama sekali di matematika di Khalifah University. Terus kemudian mereka
menyadari pentingnya matematika, karena Arab itu kurang lebih sama culture-nya dengan Indonesia. Jadi teknik itu dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu sains termasuk matematika. Nah, beberapa tahun terakhir pemerintah UAE menyadari pentingnya pendidikan dasar, akhirnya mereka investasi dana untuk mengembangkan FMIPA-nya. Nah, saya itu profesor pertama di matematika yang mereka rekrut. Nah, setelah saya kemudian didatangkan lagi banyak profesor lainnya. Gitu. Nah, ini ingin menyampaikan terutama dari mahasiswa bahwa kita itu punya daya tawar yang lebih, apalagi kalau mau ke Arab. Ini kita lihat ini nggak ada orang lokal, dosen di FMIPA itu tidak ada orang lokal. Kalau di teknik itu banyak orang lokalnya, di FMIPA tidak ada orang lokal. Ini ada Arab, tapi Arabnya Arab coret, gitu. Lokalnya tidak ada, gitu. Kenapa? Karena yang memenuhi kualifikasi itu di komunitas lokalnya itu belum ada, gitu. Jadi kesempatan bagi kita, terutama dari mahasiswa. Dan juga saya mau mengundang kepada adik-adik dan Bapak Ibu dosen yang hadir, kalau masih membutuhkan beasiswa S3, insya Allah S2 dibuka sebentar lagi, jadi S2, S3. Ini iklan, jadi Banyak peminatnya nih, Prof. Banyak yang nunggu-nunggu. Mudah-mudahan demikian, Pak. Jadi Khalifah University menawarkan beasiswa yang relatif generous, relatif besar gitu, dibandingkan dengan beasiswa sekolah di negara-negara barat gitu. Misalkan per bulan beasiswa yang dikasih itu 12.000 dirham. 12.000 dirham itu kalau dikurskan rupiah kurang lebih sekitar hampir 4.000, satu dirham itu sekitar hampir 4.000 rupiah, sekarang 3.900-an gitu. Jadi hampir 4.000 rupiah. Jadi per bulannya 48 juta beasiswanya. Biaya hidup bagaimana? Kita bandingkan dengan, kalau saya sih, biasanya saya suka membandingkan dengan laptop Mac misalkan, laptop Apple. Mac itu yang basic itu sekitar 5.000 dirham. Jadi per bulan itu beasiswanya bisa digunakan untuk beli 2 laptop Mac kalau di Abu Dhabi. Bahkan ini 12.000 ini yang diterima bersih gitu. Kenapa? Karena SPP sudah ditanggung, jadi gratis SPP-nya. Terus kemudian penginapan sudah dikasih, dapat jadi tinggal di asrama gitu. Asuransi juga dikasih, kemudian tiap tahun itu ada tiket pulang pergi ke negara asal. Jadi sangat sangat generous, sangat besar beasiswanya, dan tentu saja masuknya juga ya sedikit menantang. Gitu. Ya, tapi insya Allah setara dengan yang diterima dan didapat insya Allah gitu. Jadi saya mengundang dari mahasiswa yang mau lulus atau yang beberapa tahun lagi akan lulus, bisa dipersiapkan dari sekarang untuk nanti bisa mendaftar S2 atau S3 di Khalifah University. Kelihatannya itu dulu bagian pertama. Mungkin diskusi bisa dilanjutkan dengan diskusi. Kalau tidak ada, baru saya lanjutkan ke bagian kedua. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya baik, ya silakan kepada Bapak Ibu atau mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, yang mungkin tertarik nanya-nanya tentang beasiswanya, silakan. Tadi itu kan saya lihat beasiswa untuk doktoral ya, Prof. Kalau master sama juga? Master itu 10.000, tapi fasilitas lainnya sama. Oke. Kecuali kalau tidak salah minus pesawat. Pesawat liburan tidak dapat kalau tidak salah.
Baik, Prof. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Biasanya ini Prof, kalau sorry saya nimbrung. Silakan Pak Taufik. Ya, biasanya ini Prof, kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu Prof, ada khawatir mengenai bahasa Prof katanya. Ya, seperti itu mungkin. Bahasanya kalau di UAE, di Abu Dhabi khususnya bahasanya bahasa Inggris. Gitu. Kenapa? Karena komunitas lokal, jadi orang lokalnya, orang Emirati itu hanya sekitar 12% dari penduduk UAE. Sisanya itu pendatang. Gitu. Jadi komunikasi dalam bahasa Inggris. Presidennya pendatang juga bukan, Prof? Bagaimana, Bu? Presidennya pendatang juga, jangan-jangan. Oh. Nggak boleh. Orang lokalnya banyak mendapatkan fasilitas khusus kalau di sini. Gitu. Jadi, salah satunya adalah bisa dibayangkan ini yang sudah dewasa, gitu, orang lokal yang sudah dewasa dan terutama yang mau berkeluarga itu dapat jatah tanah. Tanahnya kan cuma sedikit sebenarnya ya, Prof. Ya benar. Tanahnya sih dikit, tapi penduduknya bisa dibayangkan lebih dikit lagi kan. Jadi jadi masih bisa dibagi-bagi itu tanahnya. So. Itu nyambung nggak apa-apa ya, santai aja ya. Lewat kansnya gimana selama ini, Prof? Artinya asal Indonesia yang masuk ke situ kelihatannya kansnya gimana? Yang sudah ada sekarang seperti apa, Prof? Sebetulnya yang menurut saya susah untuk dipenuhi dari Indonesia itu biasanya itu persyaratan bahasa, Bu. Untuk IELTS itu 6,5. Kemudian harus mengambil GRE, jadi tes GRE, tes matematika umum. Itu ada nilai, saya kurang ingat persis berapa gitu. Itu yang biasanya susah dipenuhi. Kalau dua ini sudah terpenuhi, kemudian akan diundang untuk wawancara. Wawancaranya itu tes matematika dasar saja gitu, meyakinkan bahwa mereka lulusnya itu udah benar gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan semacam nilai minimum dari X kuadrat ditambah 1 itu berapa, di mana lokasinya, semacam itulah, Bu, gitu. Jadi sebenarnya interviewnya relatif mudah. Yang susah itu tadi mendapatkan GRE sama keperluan bahasa Inggrisnya. Saat ini jurusan matematika prodi S3-nya itu sudah ada 14 mahasiswa karena baru mulai. Jadi sudah baru setahun. Itu 14. Dari 14 itu separuhnya itu dari Indonesia. Gitu. Prof Hadi berarti. Ya, begitulah. Jadi saya memanfaatkan koneksi. Madonna, nih ada calonnya Prof, Bu Madonna, sepertinya ya, tertarik. siap. Dari IPB juga, Prof. Nah, siap. Ayo Bu Madonna. Iya. Kini Paman Hakim dulu, silakan Pak. Malah nyuruh orang. Boleh tahu Pak, Prof, kalau IPK sendiri mungkin pengaruh nggak? Mungkin teman-teman mahasiswa pengen tahu yang mau melanjutkan S2, kira-kira IPK itu mempengaruhi nggak untuk dapat beasiswa di sana? Ada persyaratannya juga? Kalau dilihat di websitenya dibilangnya minimum 3,5 gitu. Tapi yang paling penting, jadi kalau misalkan di bawah 3,5 tapi ternyata nilai GRE-nya memenuhi, biasanya dikasih dispensasi. Karena GRE itu lebih menantang dibanding IPK. Baik, Prof. Silakan, mana nih adik-adik mahasiswanya, nggak ada yang bertanya? Pak Kim mungkin mau nanya bidang keahlian yang tersedia di sana, maksudnya yang bisa Pak Kim. Pak Kim.
Ya Prof, bertanya Prof, kalau di sana bidang keahliannya lebih ke apa ya Prof? Matematika terapannya di bagian mana? Ya, terima kasih Napo. Jadi karena menyesuaikan dengan kulturnya yang masih engineering minded, bidang matematika terapan itu lebih banyak memang. Jadi pure mathematics-nya malah hampir tidak ada gitu. Jadi memang lebih banyak pure applied mathematics. Itu yang kolega-kolega yang sudah ada itu ada operation research, ada data mining, kemudian statistika, numerical methods. Saya sendiri di dynamical systems, differential equations. Ya sekitar itulah Pak. Ada di insya Allah sih daftar dosennya lengkap, jadi bisa dilihat juga di keahlian masing-masing gitu. Nah, cocok Pak Akib dengan keahlian Pak Akib tuh. Barangkali diterima mencoba tantangan lah kata Prof Hadi tadi, karena cukup menantang untuk masuk ke situ. Ini jadi saat ini sekitar ada berapa nih? Ada 7 kalau nggak salah. 5 atau 7 S3 dari Indonesia. Itu mayoritas baru dari ITB. Gitu. Terus 1 dari UI, kemudian 1 dari ITS. Tuh. Yang kami masih mengundang dari lain-lainnya, termasuk dari UIN terutama. Iya. Itu ini ya, jelas universitas yang sudah sangat bereputasi di Indonesia. Prof, ini boleh nanya lagi, nyambung lagi Bu Madonna? Iya, silakan Bu Fama, mangga, semoga Bu. Iya, saya kepikiran begini Prof, kalau Prof Hadi kan jelasnya dari ITB ya, artinya secara rekognisi dunia juga sudah melihat gitu ya. Nah, situasi saat ini kira-kira tadi Prof Hadi kan bisa melanglang buana di sana, diterima, kemudian kembali dari UK, kembali lagi ke Eropa, kemudian ke Arab gitu ya. Nah ini Prof Hadi apa bekal ketika Prof Hadi S1 di ITB itu sangat mempengaruhi langkah Prof Hadi atau tidak ya? Nah kalau iya gitu, barangkali kami perlu mencontoh gitu ya, bagian mana sih gitu dari program S1 itu yang paling yang paling berpengaruh di dalam gerak jalan tadi begitu Prof Hadi? Dari pengalaman selama ini, yang saya lihat sekarang itu sebetulnya memang yang dari lulusan ITB masih bisa dibilang agak banyak gitu ya. ITB, UI gitu masih agak banyak. Tapi yang berkarir menjadi dosen di luar negeri itu saat ini yang saya lihat teman-teman saya itu tidak hanya dari UI dan ITB. Dari Brawijaya juga ada gitu, bahkan dari kampus swasta di Indonesia juga ada. Yang saya lihat kemiripan dari yang mereka yang berkarir di luar negeri itu menjadi dosen di luar negeri itu, yang saya lihat adalah ada kemiripan khusus yang lihat mereka itu biasanya pede-pede. Kepedean itu yang bukan kepedean kelebihan pede, tapi percaya diri itu yang kelihatan ada di semua gitu. Dan ini emang menurut saya lumrah, karena kalau berkarir di luar negeri itu kan tidak ada tes segala macam gitu, tes dosen segala macam gitu, tapi semuanya itu dari prestasi di atas kertas, rekam jejak di atas kertas, kemudian diundang untuk wawancara. Jadi yang lebih penting itu di wawancaranya sebetulnya. Gitu. Nah, wawancaranya itu biasanya bergantung. Kalau di Amerika itu bisa sampai 3 hari, Bu. Gitu. Kalau di Inggris biasanya sehari.
kadang itu 2 hari kalau banyak gitu per orangnya gitu. Jadi ada wawancara, ada presentasi seminar, kemudian ada presentasi mengajar, terus kemudian wawancara lagi gitu. Dan ini semua membutuhkan itu tadi, kepercayaan diri gitu. Dan ini yang menurut saya paling signifikan gitu, yang perlu ada sebetulnya. Gitu, Bu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau peluang menjadi dosen di situ ada, Pak. Gimana, Bu? Saya khawatir Pak Taufik ini sih yang cantol di situ. Jangan diikat ya, Pak. Suka-suka Pak Taufik katanya. Ini kali yang bisa menjawab atau baik sendiri kalian. Ya kalau sudah diinin sama Bapak ya kayaknya. Iya, iya. Prof. Hadi barangkali bisa ceritakan apa ya peluang tadi lulusan-lulusan mahasiswa Prof. Hadi selama ini gitu ya, selain menjadi dosen, barangkali di mana saja gitu. Kalau di Indonesia kan barangkali Bu Iin sudah banyak cerita ya, barangkali untuk di luar gitu bagaimana Prof. Hadi? Di Inggris itu mahasiswa saya itu, saya belum ketemu yang mereka itu malah jadi dosen, Bu. Ada yang saya itu pingin dia jadi dosen, tapi malah larinya itu ke perusahaan dia, karena emang ya menurut saya sih sama saja gitu loh. Jadi kerja di perusahaan itu bisa jadi finansialnya lebih besar dibanding jadi dosen gitu. Ya saya nggak ingat mahasiswa saya yang bule-bule itu ada yang jadi dosen malah. Ya Bu, malah biasanya lari ke luar. Oh, terutama yang aktuaria, Bu. Jurusan aktuaria saat ini di Inggris itu kesusahan cari dosen. Bu Irma. Firman kemarin udah mau daftar. Bu Nina kan. Bu Nina mau daftar jadi dosen, bukan mau sekolah. Kalau Bu Irma mau sekolah masih. Mbak Nina. Ya, Mau lamar ke UK? lamar ke UK harus khusus bahasa Inggris dulu saya. Lagi-lagi bahasa ya. Prof. Hadi tuh masuknya angkatan berapa ya di ITB ya? Saya angkatan 94. 96 kan ya? Saya 97, Bu. Oh, 97. Jauh, Mbak. Ya. Enggak Sudah juga. enggak. Saya berarti udah enggak sudah enggak nge-OS nih waktu 97. Saya terakhir kayaknya 96 nge-OS. Ya nanti insya Allah kalau bahasa Inggris saya udah bagus, saya kesana deh, Pak. Ya, Bu. Kemarin buat dekannya lo nggak boleh kabur-kabur. Saya itu jadi tim seleksi selama di Essex, seleksi dosen. Itu saya mengalami mencari dosen aktuaria dari yang, kalau kan rata-rata itu biasanya dicari itu 2 tahun pengalaman postdoc biasanya. Jadi tidak langsung dari lulus S3 terus jadi dosen begitu, kecuali yang super brilian gitu. Biasanya itu mencari yang 2 tahun setelah postdoc. Itu kami mencari 3 tahun itu sampai harus menurunkan, akhirnya mencari yang lulus S3 langsung. Saking susahnya untuk mendapatkan dosen aktuaria. Jadi memang ya. Ya, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sih dosennya di dosen aktuarianya, dan memang di Inggris sedang hype, sedang ngetren jurusan aktuaria gitu. Dan kalau di Google masuk ke website jurusan kami di Essex itu yang aktuaria, jejak rekam jejaknya itu emang hampir semuanya baru lulus
S3 langsung direkrut gitu. Jadi sebelum diambil perusahaan, diambil duluan. Jadi persaingannya sama perusahaan, bukan sama kampus lagi. Kalau non dosen bagaimana Prof? Artinya misalnya mahasiswa kami lulus matematika UIN, kemudian mau bekerja di luar atau di tempat negara sekitar Prof Hadi, kira-kira peluangnya seperti apa Prof? Di mana nih Bu? Di Inggris atau di Emirates? Ya, mungkin di ya boleh di Inggris, pasti artinya di luar negeri itu seperti apa ya? Artinya nilai jual, ini kan judulnya elit atau tidak gitu ya. Nah, artinya kadang anak-anak itu kan tadi kurang confidence gitu ya, bahwa ini ilmu dasar bukan ilmu terapan gitu ya, mungkin kalah dengan anak teknik misalnya gitu. Sebenarnya kan barangkali tidak seperti itu ya Prof ya. Artinya bagaimana sih orang luar itu memandang lulusan matematika itu seperti apa ya Prof? Ya, kalau di Inggris kan sudah saya sampaikan tadi Bu ya. Jadi memang yang masuk matematika itu malah yang keren gitu, dia yang dipandang lebih dibanding yang teknik gitu. Nah kalau di Arab secara umum memang masih mirip dengan kita Bu. Gitu. Jadi yang jurusan teknik itu dipandang lebih keren dibandingnya jurusan matematika. Gitu. Tapi untuk untuk peluang kerja yang saya amati saat ini memang lebih ke itu Mas ya. Memang sudah pada level apa sih yang bisa ditawarkan gitu. Jadi kalau dia punya kompetensi yang diperlukan, ya background-nya relatif tidak terlalu berpengaruh. Dan ini menurut saya yang perlu kita sampaikan ke anak didik kita, bahwa kemampuan mengembangkan diri itu seharusnya bisa mereka kembangkan, tidak menunggu mendapatkan informasi di ruang kelas saja gitu. Yang tadi terutama misalkan tadi percaya diri gitu kan tidak bisa didapat dari ruang kelas. Dan semakin mahasiswa itu semakin aktif gitu kan, mereka harapannya bisa semakin percaya diri. Demikian menurut saya begitu pengamatan saya selama ini. Ya, ini didengar oleh 230-an mahasiswa nih Prof. Mudah-mudahan ini ya memotivasi adik-adik mahasiswa ya Bu Iin ya. Ya, menambahkan pertanyaan Bu Adek, nama besar kampus itu pengaruh juga nggak si Prof atau cukup menerima dari hasil tesnya aja? Seperti itu. Tidak terlalu berpengaruh Bu. Oh. Ya. Tapi kalau ya baik, makasih Prof. Ayo teman-teman. Jadi yang penting ini ya, yang penting kemampuan kitanya ya. Jadi nama besar kampus atau nama besar orang di belakang kita misalnya nggak ngaruh ya Prof ya. Anak presiden misalkan, canda Prof. Bahasa canda, tadi ya, bahasa penting banget ya Prof ya. Bahasa ya. Oke, baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa lanjut aja ya Prof ke sesi kedua. Mungkin ada materi yang mau disampaikan lagi Prof. Sampai waktu saya berapa lama sih Bu? Sampai jam berapa Bu Iin? Setengah jam 3 ya? Sampai jam 3 kurang 10, mohon maaf Prof. Ya pokoknya di samping ngobrol-ngobrol lah Prof. Santai ya. Jadi kurang lebih masih ada 1 jam lagi Prof waktunya. Benar, masih banyak Prof. Ya kalau gitu saya cerita yang ringan-ringan ya. Ya Prof. Ya. Ini riset saya. Sebelum mulai pesannya di akhirnya gitu, saya ingin menyampaikan ke teman dari mahasiswa bahwa semakin dalam kita belajar, semakin jauh kita jalan-jalan, nanti akan kelihatan bahwa batas antara
bidang satu dengan bidang lain itu nggak ada lagi gitu. Batasnya belum. Gitu. Nah ini bahkan batas antara imajinasi dengan teknik dengan matematika itu juga tidak kelihatan lagi. Nah ini saya kasih judulnya itu Jubah Tembus Pandang Harry Potter dan peran matematikawan. Jadi ini salah satu yang saya kerjakan beberapa waktu yang lalu bersama kolega-kolega saya, itu tentang yang disebut dengan invisibility cloak atau jubah tembus pandang. Kalau di Harry Potter itu kan jubah tembus pandangnya itu kan ya seperti ini, Harry Potter pakai jubah itu dia jadi tidak kelihatan. Kalau dari novelnya kan ini salah satu dari 3 benda yang dikasihkan oleh kematian gitu kepada penyihir. Gitu. Nah, ini di Harry Potter. Pertanyaannya sekarang adalah, seandainya kita mau membuat jubah tembus pandang, prinsipnya seperti apa? Bisa nggak gitu kita membuat jubah tembus pandang? Lalu kalau mau membuat, jadi pertanyaan dasarnya, prinsipnya seperti apa supaya ada jubah tembus pandang? Nah, ini yang dikerjakan oleh pertama oleh profesor profesor fisika di Imperial College. Gitu. Ini paper pertama yang membuat mekanisme cara kerja jubah tembus pandang itu kalau mau dibuat. Jadi sebelum ini nggak ada jubah tembus pandang yang baru di novel ini atau di cerita-cerita begitu. Nah kalau mau membuat secara eksperimen, maka cara kerjanya akan seperti ini. Bagaimana Harry Potter itu bisa tidak kelihatan, bagaimana yang terlihat itu justru apa yang ada di belakang Harry Potter, itu karena prinsipnya ini maaf sebentar pointernya. Jadi ini sumber cahaya. Sumber cahayanya ada di sini. Nah, di sini ini yang di tengah-tengah ini yang daerah yang tembus pandang. Ini daerah yang tidak kelihatan oleh pengamat dari sebelah sini. Jadi pengamatnya di sebelah sini. Ini pointer saya kelihatan kan, Bu ya? Oke. Jadi pengamat itu ada di sebelah sini, Harry Potternya di sini. Nah, ini ada sumber cahaya. Pengamat tidak melihat Harry Potter bila cahaya datang dari belakangnya Harry Potter itu jatuh di jubah, kemudian dia merambat mengikuti jubah, dan kemudian dilepas pada sudut yang sama dengan dia sudut datang. Gitu. Kita melihat Harry Potter itu kan karena cahaya yang datang dari belakang itu ada yang terpantul, ada yang mencar segala macam gitu. Jadi kita melihat ada orang yang di tengah-tengah itu yang menghalangi sumber cahaya itu. Nah, kalau sumber cahaya datang terus kemudian merambat dan diteruskan dengan sudut yang sama, maka yang di tengah-tengah aja tidak kelihatan gitu. Itu mekanismenya seperti itu. Gitu. Nah, ini akhir tahun 90-an proposalnya ini. Baru awal tahun 2000-an itu orang bisa berhasil membuat, jadi orang-orang eksperimen, orang-orang teknik baru berhasil membuat jubah tembus pandang itu, dalam tanda petik jubah itu, tapi belum bisa bekerja di gelombang cahaya. Jadi dia baru bekerja di gelombang gelombang microwave yang digunakan untuk memanaskan makanan itu. Gitu. Jadi di tengah-tengah ini daerah yang tidak terlihat. Gitu. Jadi kalau kita taruh benda di tengah-tengah ini, maka tidak akan terlihat oleh gelombang mikro. Jadi yang terjadi adalah gelombang mikro datang dari sebelah sini, dia mengenai material ini, kemudian dia akan merambat mengikuti material dan akan dilepaskan pada sudut yang sama. Gitu. Nah, sebelum bergerak lebih jauh, kita bisa membayangkan kalau kita bisa membuat jubah tembus pandang, kira-kira departemen pemerintah mana yang akan memanfaatkan? Salah satunya tentu saja adalah departemen pertahanan militer. Gitu. Jadi kalau di Amerika, di negara-negara Barat, penelitian cloaking devices ini atau alat-alat yang
membuat tembus pandang itu sebagian itu didanai oleh militer. Gitu. Jadi militer mendanai penelitian di kampus-kampus. Yang di Indonesia juga belum ada. Gitu. Jadi ya masih jauh gitu perjalanan di negara kita. Nah ini pengantarnya. Nah kemudian di grup kami membuat pertanyaan tambahan. Di penelitian eksperimen tadi itu sementara ini sejauh ini yang dilakukan adalah diasumsikan materialnya itu material yang bersifat linear. Materi linear itu seperti apa? Materi yang dia itu materi linear yang mengikuti prinsip superposisi. Gitu. Nah kami kemudian iseng membuat pertanyaan. Ini pemodelannya, jadi tadi kan di 3 dimensi tadi kan, nah ini kami sederhanakan jadi 1 dimensi saja, itu bisa diturunkan dengan pemodelan fisika tingkat 1 biasa, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, kalau material ini dia bersifat tidak linear, maka yang akan memunculkan suku tambahan di sini. Nah, pertanyaannya adalah, apa efek dari suku tambahan ini? Singkat cerita, kami menemukan bahwa gelombang yang datang dari satu arah, kemudian dia merambat sampai ujung satunya, itu kestabilannya, jadi dia stabil atau tidak. Jadi gelombang itu bisa merambat terus sampai ujung atau tidak. Ternyata penelitian kami menemukan kestabilannya itu bergantung dari amplitudo gelombang yang merambat. Semakin besar amplitudo gelombang yang merambat, maka gelombang itu bisa menjadi tidak stabil. Apa yang terjadi dengan gelombang yang tidak stabil? Ini misalkan, ini gelombangnya datang dari kanan merambat ke kiri. Kebalikan dari yang saya sampaikan tadi. Jadi ini ke sana, ke atas ini waktu, ke mendatarnya adalah lokasi. Nah, kita bisa lihat gelombang itu lompat-lompat gini kan, karena dia merambat. Merambat dari ruas ke kiri. Oh ini ada orang, apa nih? Namanya sih nama Vietnam ini. Iya. Recording in progress. Lanjutkan, jadi gelombangnya datang dari kanan, dia merambat ke kiri. Okay. Nah ini kalau contoh kalau tidak stabil, kalau gelombang itu amplitudonya dia terlalu besar, maka yang terjadi adalah gelombangnya jadi berhenti, nggak merambat. Gitu. Jadi setelah beberapa saat gelombangnya berhenti. Ini efek dari ketidakstabilan gelombang yang merambat itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, di konteks Harry Potter tadi seperti apa kalau seandainya jubahnya itu tidak linear? Nah, yang terjadi adalah seandainya jubah Harry Potter itu tidak linear, berarti yang diperlukan oleh musuhnya Harry Potter cuma membawa sentolop yang cukup kuat gitu. Cahayanya kuat. Kalau cahayanya kuat, nanti Harry Potternya jadi bukannya tidak kelihatan, tapi dia akan menjadi jadi terang dia, si Harry Potter ini jadi bercahaya karena cahayanya berhenti di situ, dia tidak berjalan, tidak merambat, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ini beberapa contoh hasil penelitian kami.
publikasinya. Nah, ini yang menarik. Ini saya ambil sebuah paper dari tetangga sebelah, dari grup di Singapura. Tadi di awal saya sampaikan kalau indivisibility cloak yang sudah berhasil dibuat itu baru bisa bekerja di gelombang mikro. Sementara kita tertarik dengan gelombang cahaya. Nah, bagaimana bisa membuat invisibility cloak di gelombang cahaya? Ini salah satu proposal itu datang dari grup di Singapura, dari NUS. Nah, ini mereka tidak lagi menggunakan material yang seperti tadi, tapi sekarang mereka main-main dengan kaca tembus pandang itu. Ini ada kaca yang ini kaca tembus pandang saja, ini yang luar ini. Nah, terus yang biru di tengah-tengah ini kaca yang tembus pandang juga, tapi agak tebal. Nah, ini kalau mereka menyusun kaca tadi dengan konfigurasi tertentu, dengan sudut-sudut yang pas, maka yang terjadi adalah cahaya datang dari sebelah kiri sini, itu masuk ke kaca, dia akan dipantulkan dan dilepaskan pada sudut yang sama. Sehingga kita bisa membayangkan kalau ada orang melihat dari sini, maka daerah yang tembus pandang ini tidak akan terlihat. Gitu. Ini contoh, jadi mereka membuat eksperimen. Ini mereka sudah bisa membuat eksperimen. Nah, ini ditaruh di dalam air, ada akuarium. Ini kameranya atau orangnya berada di sini. Kita melihat nanti dari sini posisi kita dari samping sini. Kemudian apa yang terjadi? Ini mereka membuat filmnya, kerennya. Ini agak kelihatan. Apa yang terjadi? Sebentar. Itu saya muter filmnya saja. Mau saya screen video ya, Prof? Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke. Jadi ini kaca yang tadi sekarang dari samping. Kalau tadi gambarnya sketsanya itu dari atas. Nah, kita melihat dari samping begini. Terus ini ada sendok untuk mengaduk airnya. Jadi yang sekarang kita lihat adalah bagian belakang dari kaca tadi. Gitu. Sementara di tengah-tengah ini sebetulnya ada sesuatu. Jadi tengah-tengah ini menjadi invisibility region-nya. Jadi daerah yang tembus pandangnya di tengah-tengah sini. Ini sekarang kita lihat apa yang ada di tengah-tengah.
novel, tapi kemudian kita bisa menyaksikan tidak tembus pandang itu. Gitu. Dan tadi ini harus berada di, maaf, ada satu lagi filmnya, ambil itu sudah. Kerja kalau dia di dalam air. Sementara kalau di luar air, dia tidak bisa bekerja. Nah, kalau di luar air, grup yang sama, di paper yang sama, mereka harus memodifikasi pengaturan kacanya itu. Nah, sekarang bentuknya seperti ini, jadi square, terus daerah yang tebal ini jadi harus lebih, kaca tebalnya ini harus diubah posisinya, dan sekarang di tengah-tengah ini dia akan menjadi daerah yang tembus pandang, sehingga ketika datang cahaya dari sebelah kiri, dia masuk ke kaca, dibiaskan dan dipantulkan nanti pada sudut yang sama dengan cahaya dia datang. Gitu. Nah, jadi sekarang ini yang daerah bawah ini yang kacanya tadi. Di tengah-tengah ini ada daerah yang tidak tembus pandang. Dan kita lihat adalah layar di belakang kaca ini. Ada kucing datang, dia masuk, dia jadi hilang dia. Gitu. Nah, jadi demikian contoh sederhana sebagian yang saya kerjakan. Ya, yang terakhir tadi bukan kerjaan saya, tapi masih dalam satu tema yang sama, bahwa penelitian untuk membuat jubah tembus pandang itu masih berlangsung, dan contoh bahwa matematika juga bisa punya aplikasi yang besar di teknologi, bahkan tidak sekadar teknologi tapi teknologi yang memegang peranan keselamatan orang banyak, membunuh orang banyak juga bisa, gitu. Makanya bisa kita bayangkan kenapa militer tertarik dengan teknologi seperti ini, karena keperluan militer itu tadi. Gitu, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Dona. Oke, baik, terima kasih Profesor Hadi atas sharingan materinya. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi aja ya Prof, mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa kalau masih ada yang mau ditanyakan ya terkait mungkin materi yang sebelumnya atau juga materi yang tadi barusan disampaikan, silakan.